Sobat Unas TV, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Unas TV terlebih dahulu. Dan saat ini kita akan sharing dengan salah satu narasumber kita langsung untuk Unas Figur Present, ada Ambo Endre. Oke. Kali ini bersama saya Putri Sasongko akan memulai perbincangan kita dengan salah satu figur yang mungkin tidak cukup asing, tidak asing lagi di mata teman-teman. Untung circle-nya adalah lingkup dari Hasanuddin University sendiri. Dan seperti di awal yang telah kami sampaikan bahwasannya narasumber kali ini cukup membuat saya jatuh cinta dari segi profesinya, karirnya, sampai dengan hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui bersama. Maka dari itu kita harus cari tahu sama-sama apa sih yang membuat spesial dari Unas Figur kali ini. Kita sambut ada Pak Ambo Endre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Ini cukup tegang atau mau diluweskan lagi, apa mau disantaikan lagi atau gimana nih menurut Bapak? Santai aja kita, Pak. Bahaya kalau lemas. Iya, bahaya lemas ya. Lebih baik kita di tengah-tengah aja, sedang-sedang tapi enak gitu ya, Pak ya. Cuma bagusnya jangan terlalu di tengah. Oke, kenapa, Ke Pak? kanan dikit. Ke kanan dikit, baiklah. Kenapa kalau ke kanan dikit? Itu yang paling rasional. Agak ke kanan. Baik. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, meskipun agak capek. Keliling dan saya kira itu konsekuensi dari pilihan ini, pilihan politik elektoral kita, memang harus capek. Betul, harus capek. Tapi tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Semangat. Ini kita sepakati dulu nih Pak. Mau panggil Bapak, Mas, Om atau apa nih? Biar enak ini. Supaya orang di rumah tidak cemburu, istri saya, jangan panggil sayang. Betul. Padahal tadi di belakang, padahal panggil Bapak saja. Oke, Pak Ambo, ini saya punya beberapa pertanyaan yang rupanya juga teman-teman di luar sana, khususnya para subscriber dari channel YouTube Unas TV perlu tahu bahwasannya program Unas Figur ini menampilkan beberapa figur-figur ternama termasuk Bapak di sebelah saya. Terima kasih. Terima kasih buat waktu dan kesempatan Bapak sudah bisa hadir dan meluangkan waktunya hadir di sini. Baik ya Pak. Baik, ya. Oke. Ini Pak, kalau kita flashback, boleh ya flashback sedikit ya, jangan terlalu ke belakang sekali. Kita ingat-ingat dulu seperti apa Ambo Endre di zaman perkuliahan. Bapak kuliah masuk tahun berapa sih Pak? Biar Pak Rektor juga tahu, biar ingat-ingat lagi. Masuk 97. 97. Jalur UMPTN. Wow, luar biasa. Karena nunggu bebas tes masuk di sekolah saya itu nggak dapat, mungkin nggak dianggap. Kenapa Pak? Karena mungkin sekolahnya agak di pinggiran. Oke. Gitu. Sekolah Bapak di mana sih Pak? SMA 1. SMA 1 mana nih Pak? Satu Lusin. SMA 1? 12 Makassar. 12, SMA 12 Makassar. Baik, luar biasa. Dan memilih kampus Hasanuddin University ini di jurusan apa Pak? Jurusan Ilmu Komunikasi, program studi jurnalistik. Siapa yang membawa Pak Ambo bawa ke sana? Memilih itu? Itu waktu SMA, itu efek nonton film. Nonton film tentang wartawan yang melawan kekuasaan otoriter itu. Korannya dibredel, terus dia dipecat, apa semua. Akhirnya dia harus melawan dengan pamflet. Dan pada saat itu saya nanya sepupu saya yang kuliah di Fakultas Pertanian, kalau mau jadi wartawan itu ngambil jurusan apa? Dan disebut kalau di Unhas itu hanya ada di ilmu komunikasi. Makanya milih jurusan ilmu komunikasi. Dan menurut saya ilmu komunikasi ini memang luar biasa ya. Kalau salah satu jurusan yang seharusnya menjadi pilihan siswa-siswa baru kita, calon mahasiswa kita, ilmu komunikasi itu ilmu yang aplikatif. Mungkin dari salah satu jurusan yang paling cepat terserap di dunia kerja. Yes, exactly. Sepakat itu. Oh, jadi beliau ini memilih Hasanuddin University dan juga fakultas atau sosial politik itu tidak cap-cip-cup.
tapi Ya. memang ada basic atau background Ya. yang membawa Pak Ambo Endre ini memilih Fakultas Sosial dan Politik. Iya. Dan apa ya? Sebenarnya kita tidak perlu pusing kemana hidup akan membawa kita. Iya. Kita Wah, hanya saya setuju perlu nih. berkonsentrasi di langkah pertama. Setelah itu biar takdir yang menuntun kita kemana. Karena tidak ada nasib, tidak ada takdir yang tidak menemui orangnya. Jadi saya kira itu yang penting. Kesadaran itu yang harus kita miliki. Apapun pilihan dunianya, apapun pilihan jurusannya, kita hanya bisa berikhtiar. Selebihnya kita harus memberi ruang ke Tuhan untuk memberi intervensi ke hidup kita. Ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di luar sana, nih mungkin mahasiswa yang nonton. Jadi Pak Ambo, kalau misalkan kita sudah salah ada yang bilang statement, waduh salah masuk fakultas nih, waduh salah pilih program studi, itu gimana tuh? Mungkin saya juga mungkin ngalami salah masuk jurusan, salah masuk ini, tapi kan perspektif itu kan berkembang. Kita tidak lagi melihat secara parsial. Iya dong. Pengetahuan berkembang ke pendekatan yang lebih holistik. Karena itu seharusnya kita juga tidak terpenjara dengan jurusan yang kita pilih. Kita bisa berkembang, kita bisa menempa diri dengan dunia yang lain, dengan berorganisasi, dengan bergaul, berteman dengan orang-orang yang saya kira juga bertumbuh dari proses. Saya kira itu yang Jadi teman-teman di luar sana tidak lagi terkungkung dengan mindset wah salah masuk jurusan. Ya dijalani aja dulu ya, Pak. Karena outputnya di luar sana banyak, luas. Karena bayangin ya, misalnya alumni peternakan kerja di bank. Ada. Alumni pertanian kerja di bank. Dan itu bukan orang lain, teman-teman saya banyak juga kok yang kayak gitu itu. Artinya jurusan itu hanya tempat untuk kita menimba ilmu, menempa diri. Selebihnya takdir selalu punya rahasia-rahasianya lah. Jadi sepakat. Memang enjoy. Hidup ini keren, jadi harus kita nikmati. Hidup ini keren. Nah, dapat lagi satu kata-kata dari Bapak. Hidup ini keren. Jadi harus dinikmati, enjoy dan ya mengalir saja dengan apa yang ada. Sesekali dengan jatuh cinta boleh. Oke, sesekali dengan jatuh cinta boleh. Itu andalan Pak Ambo. Pak Ambo, itu flashback pas Pak Ambo kuliah. Nah, itu kesan pertama memilih fakultas dan juga university yang tidak sembarangan. Nah, kira-kira kalau diingat-ingat lagi, pasti ada kesan-kesan yang nyantol yang mungkin Bapak tidak bisa lupa ketika masih menjadi status mahasiswa. Apa itu? Saya ini dari kampung, Mbak. Mbak Putri. Nama saya itu terjelaskan dengan baik bahwa saya dari kampung. Karena saya dari kampung, saya bertumbuh dari pinggiran Republik Indonesia. Saya harus sadar sesadar-sadarnya bahwa saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saya harus berorganisasi dengan baik, menempa diri. Karena kalau tidak, saya sendiri laki-laki, Mbak, di keluarga. Saya bersaudara sendiri laki-laki. Jadi kalau saya tidak belajar, saya tidak sungguh-sungguh menempa diri, maka sawah-sawah di kampung itu pasti saya yang ngurus. Saya akan pulang bertani. Dan takdir ini, itu saya jalani sampai kelas 2 SMA. Setiap libur panjang itu saya membantu orang tua. Apalagi kan cara pandang kita terhadap dunia, terhadap anak-anak bagi masyarakat dunia ketiga itu adalah anak-anak itu adalah tenaga kerja murah. Nah, pendekatan ini kemudian yang berujung pada banyak anak, banyak rezeki. Nah, karena itu saya hendak membuat takdir saya sendiri, memilih jalan hidup saya sendiri, makanya memilih sekolah, kemudian berorganisasi. Saya beruntung mungkin karena dalam proses bermahasiswa itu saya bertemu dengan senior-senior yang keren, senior-senior yang mungkin di zamannya bisa disebut sebagai rak buku berjalan. Rak buku berjalan. Saya itu ya, kalau ada senior saya yang selalu saya mau cium tangannya itu yang pertama Kak Yusran. Karena beliau itu yang selalu nungguin saya di depan ruang kuliah, kasih saya buku bacaan yang
yang bagus. Dan mungkin kenapa bisa berproses jauh di dunia kemahasiswaan itu juga karena beliau, karena Kak Yusran. Saya jadi ketua senat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu juga Kak Yusran. Kemudian salah satu senior yang selalu dalam tanda kutip maksa saya untuk ikut HMI itu, Himpunan Mahasiswa Islam itu salah satunya Kak Yusran. Dan karena itu mungkin berproses sampai cabang, terus ke PB HMI masuk Jakarta. Dan itu awal mula kita masuk Jakarta karena berorganisasi. Kalau tidak, pasti sudah ada di Sengkang dan mengurus sawah-sawah warisan saya. Baik. Ini kalau Pak Yusran nonton, ini Bapak mau ngomong apa nih? Terima kasih. Saya berdoa mudah-mudahan Tuhan kasih kesempatan untuk balas kebaikannya kita. Amin ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Yusran di sana mendengar dan juga mengaminkan bahwa di balik sosok Ambo Endre ini ternyata banyak senior-senior juga, tapi di antara senior-senior itu ada sosok Yusran ini ya Pak ya, luar biasa. Itu dari dunia perkuliahan di zaman dahulu kala. Berarti beliau juga ini for information teman-teman, para subscriber dari channel YouTube Unas TV, bahwasannya beliau ini putra daerah dari Sengkang. Jadi berbanggalah teman-teman yang ada di luar sana. Beliau ini duduk di samping saya tentunya, sharing, bukan hanya membawa atau memberikan inspirasi untuk pengalaman kerja yang nanti kita masih akan ulik banyak. Ada beberapa hal-hal yang perlu kita tanyakan. Masih sanggup Pak? Masih belum panas kan di sebelah? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Baik, oke, itu adalah dunia perkuliahan. Kesannya sudah ada, kemudian ada beberapa orang-orang yang terlibat di balik Pak Ambo Endre ini. Dan mengulik ke belakang, sosok Ambo Endre ini dahulunya berprofesi sebagai apa? Silakan. 2003 masuk Jakarta. Ya 2003-2004 masuk Jakarta. Mengawali? Berorganisasi Mbak di Jakarta di PB HMI. Setelah itu kita bertahan hidup dan kita praktis tidak punya senior yang memberi jaminan hidup kita di Jakarta. Karena itu kita harus cari kerja. Betul. Cari kerja, dan sampai sekarang itu saya hampir 15 tahun menjadi staf di Senayan. Hampir 5 tahun di DPD dan 10 tahun terakhir ini di DPR RI. Jadi itu profesi yang dijalani. Luar biasa. Sebenarnya kalau dari sisi saya tidak ada yang luar biasa Mbak. Saya sama bertumbuh seperti kita semua. Anak-anak yang lahir di kampung mungkin sama seperti kita semua. Bertumbuh dari pinggiran Republik Indonesia. Yang berbeda mungkin ada keberanian untuk memilih jalan hidup yang tidak populer di kampung ini. Karena kan kalau di kampung itu kalau tidak jadi ASN, ya jadi imam masjid. Iya, kalau nggak jadi ASN, jadi imam masjid. Iya. Oke. Itu kalau di kampung. Iya, kalau di kampung. Makanya mungkin dengan berorganisasi, dengan menempa diri. Saya juga menyadari itu bahwa kepemimpinan, leadership, tanggung jawab itu tidak turun dari langit. Kepemimpinan, tanggung jawab itu bisa kita latih, kita bisa tempa itu dengan berorganisasi. Dan karena itu mungkin salah satu kesyukuran saya hampir tiap bulan itu kalau ada buku-buku baru itu teman-teman share. Sudah baca buku ini belum? Sudah baca buku ini belum? Makanya menurutku kita butuh ke depan politisi-politisi kita, public figure kita itu orang yang bertumbuh dari halaman-halaman buku. Bertumbuh dari halaman-halaman buku. Jangan mereka yang bertumbuh dari pamannya, bertumbuh dari orang tuanya, bukan bertumbuh dari kesadaran dia. Karena menurut saya ini pilihan dan setiap pilihan punya konsekuensi. Karena itu konsekuensi apapun yang muncul dari pilihan-pilihan kita harus kita persaksikan.
apapun pilihan kita harus kita persaksikan sebagai tanggung jawab kita ada di muka bumi ini. Saya kira itu. Tapi Pak, kalau ditanya, Pak Ambo sebenarnya dulu cita-citanya kan semua biasa kalau anak-anak, ini cita-citanya dia apa? Dokter, polisi. Nah kalau Pak Ambo sendiri sebelum duduk di sana? Itu berubah, Mbak. Oh, berubah. Dari awal gimana? Saya SMP itu, saya mau sekali kerja di bank. Oh, mau jadi banker. Karena saya ada sepupu itu, sepupu orang sebut kerja di bank. Nanti di kemudian hari setelah saya kuliah itu baru tahu kalau ternyata mereka kerja di BEJ. Keluarga yang dari Sumatera itu. Jadi dulu datang ke Sengkang, ke Sengkang itu dia hanya pakai celana pendek, naik pesawat, bawa tas-tas tangan sampai ke Sengkang, ketemu orang tua saya, pulang ke Makassar, balik lagi ke Jakarta. Saya pikir waktu itu ini keren. Keren ya. Ini luar biasa. Orang pakai celana pendek datang dan dia dulu kan kalau di kampung itu Mbak, kalau kita datang naik taksi, itu keren sekali. Keren. Luar biasa itu. Itu seperti orang kaya sekali datang ke kampung. Nah, itu sepupu saya makanya, oh nanti kalau besar, saya juga mau kerja di bank. Ternyata setelah bertumbuh itu, berubah. Berubah lagi, jadi apa Pak? Berubah. Saya pengen jadi wartawan. Wartawan, Itu SMA. Setelah nonton film itu. Oh ya baik. Tapi setelah kuliah, setelah bersentuhan dengan teman-teman senior-senior yang mentorin saya, yang kader saya itu, ternyata tidak. Pilihan yang bagus buat saya itu menjadi politisi. Dan karena itu saya istiqomah memilih jalan ini. Ini tidak mudah buat saya, apalagi saya bertumbuh dari kampung, Mbak. Keluarga besar itu rata-rata bertani, bahkan dihitung jari yang ASN itu di keluarga saya. Dan karena itu menurut mereka ini pilihan yang berat. Karena itu menurut saya apapun pilihannya, meskipun ini berat, tetapi bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ini sesuatu yang direncanakan. Ini sesuatu yang disiapkan. Ini dunia yang saya pilih. Ini dunia yang saya mau jalani. Bahkan ibu saya itu tidak mudah menerima pilihan ini. Karena saya sebenarnya juga agak nakal juga sedikit. Setiap mau pendaftaran ASN, itu saya ngacir, Mbak. Entah ke Jakarta, entah ke Kalimantan. Yang pasti saya tidak ikut tes ASN. Bahkan mungkin dulu itu di jurusan seharusnya banyak teman-teman yang meminta saya jadi mendaftar jadi dosen. Cuma saya itu sejujurnya mau senior-senior yang mementori saya itu yang jadi dosen karena mereka lebih referensinya lebih banyak, mereka lebih banyak baca buku daripada saya. Dan menurut saya kalau dia jadi dosen pasti luar biasa karena pengetahuannya itu bertumbuh terus-menerus karena dia update terus dengan teori-teori baru, dengan buku-buku baru. Itu dunia-dunia yang kita. Jadi cita-citanya berubah-berubah sampai akhirnya finally ada di posisi saat ini. Ya, memilih politik. Dan politik ini ya jalan persaksian yang saya pilih, Mbak. Mungkin ya saya tahu ini tidak mudah, apalagi kata kunci dalam politik elektoral kita menurut Edward Raspinal, tadi sebelum masuk ke sini saya ditanya, menurut Edward Raspinal itu kata kunci dalam politik elektoral kita adalah distribusi patronase. Dan saya kira tidak ada caleg yang bisa menjelaskan ini lebih dalam dari saya, Mbak. Tidak ada. Distribusi patronase. Dan itu menyejarah mulai dari Orde Lama, mulai sebelum kita merdeka sampai Orde Baru dimapankan melalui distribusi lewat birokrasi. Saya kira itu memang pilihan dunia ini tidak mudah. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Ya sesekali dengan huruf-huruf yang mengepal. Masuk lagi kata-kata yang luar biasa ini. Nah, berkaitan dengan politik jujur. Apa pendapat Bapak tentang politik jujur? Dan biasanya nih Pak, ini teman-teman saya juga ada beberapa yang sementara menjajaki dunia politisasi. Dan biasanya ada orang-orang yang menganggap, aduh nanti jenuh atau apa. Bapak nggak bosan duduk di kursi dewan di sana atau gimana ini? Kalau pekerjaan itu
sama, sama seperti hubungan, pekerjaan, kadang-kadang tertantang, kadang-kadang lagi baik-baik saja, baik-baik saja, kadang-kadang baik-baik saja. lagi Ya. tidak memikirkan itu, butuh sesuatu yang baru, dan itu hidup, Mbak, itu manusiawi. Oke. Yang terpenting dari itu, apapun pilihan kita, kita harus bertanggung jawab. Betul. Kita harus konsekuen dengan apa yang menjadi pilihan kita. Jadi meskipun laporan menumpuk, harus begadang 2 hari untuk menyelesaikan itu, kita harus selesaikan. Oke. Dan kenapa harus politik kita harus jujur, harus otentik? Karena kita harus politik kita tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang politiking. Dia tidak bisa dijelaskan secara praktis bahwa politik itu adalah praktik pembuatan undang-undang, praktik pembuatan kebijakan. Politik hanya dimungkinkan, ini terpengaruh dengan luck law. Politik hanya dimungkinkan dengan antagonisme. Karena itu tidak mungkin kenyataan itu ada tanpa ada pertentangan. Realitas ini adalah produk konflik, dan karena itu kita harus bersetia pada pertentangan-pertentangan yang membawa prinsip-prinsip emansipasi, kata Badiou. Itu kalau saya menjelaskan yang begini-begini, Mbak, itu banyak orang tidak suka. Kenapa? Kalau saya upload di Facebook, itu yang nonton sedikit. Tapi kalau yang lucu-lucu, itu berkali-kali lipat banyaknya. Mungkin karena negara atau kepala negara terlalu mempertontonkan kelucuan-kelucuan yang tidak pantas. Oh, iya. Gitu, jadi ketika ada konten komedi yang Pak Ambo buat, itu viewersnya naik. Sementara kalau hal-hal yang berkaitan dengan teori itu down. Oke, I see. Kalau begitu kita nggak usah bahas itu, kalau biar tingkat viewersnya naik. Jadi kita refresh kembali tentang bagaimana dan apa alasan Pak Ambo mau maju lagi. Seberapa pede Bapak buat maju lagi nih? Problem demokrasi kita sampai hari ini itu kan problem representasi. Ada jarak yang membentang antara wakil dengan yang diwakili, yang memilih dengan yang dipilih. Coba bayangkan, Mbak. Saya tidak usah sebut, meskipun pasti orang yang menonton acara ini tahu siapa yang saya maksud. Dulu sebelum dia jadi bupati, itu dia sepatu biasa aja, jam tangan biasa aja, bahkan mungkin tidak pakai jam tangan. Tapi setelah jadi bupati, itu sudah pakai sepatu yang merek-merek, yang branded impor gitu ya, itu. Jam tangan yang impor itu, yang kalau mereka yang jomblo jual jam tangan itu, mereka langsung bisa punya uang panah itu, Mbak. Itu kekuasaan tidak boleh mengubah kita. Tapi banyak orang yang berubah karena kekuasaan, dan menurut saya ini yang harus kita atasi. Problem kita problem representasi. Karena itu kita harus mulai berhenti mendefinisikan politik sebagai cara untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kita mulai harus mendefinisikan politik sebagai perjuangan untuk membangun kesetaraan, mencapai kita. Apa itu kita, Mbak? Kita itu adalah res publica kalau dalam ini. Mungkin lebih tepat kita menyebut republik. Apa itu republik? Urusan umum. Kalau kita sederhanakan berarti cita-cita hidup bersama. Apa cita-cita hidup bersama yang kita hendak tuju bersama? Karena itu menurut saya tidak ada pilihan. Kita tidak bisa membicarakan kedaulatan kalau kita tidak membicarakan kesetaraan. Dan karena itu menurut saya kehadiran saya dalam kontestasi ini itu hendak menjelaskan itu. Saya sama seperti kita semua bertumbuh dari pinggiran Republik Indonesia menuju, kan kalau kita bagi trias politika itu, kekuasaan itu kan cuma 3, Mbak. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Nah, eksekutif sama yudikatif itu, Mbak, itu di sekitaran Medan Merdeka.
Oke. Ada sedikit nyemplung ke Tamrin, tapi di sekitaran Medan Merdeka. Yes. Nah, yang agak terpisah memang itu adalah Senayan, karena di situ kekuasaan legislatif. Dan menurut saya salah satu yang bertumbuh paling jauh dari Senayan itu, Mbak. Kalau Mbak tahu kampung saya, dan mudah-mudahan nanti ada waktu kita jalan-jalan ke sana. Sampai hari ini kampung saya itu belum pernah diaspal, Mbak. Oh gitu, Pak? Belum pernah diaspal. Dan saya kira itu tantangannya, itu juga yang harus kita perjuangkan, mewujudkan kesetaraan, ada akses yang sama, mereka yang tinggal di kampung maupun yang tinggal di kota harus aksesnya sama terhadap negara. Oke, baik, kita masih akan lanjut bincang-bincang dengan Pak Ambo Endre, dan ada closing statement dan beberapa pertanyaan harus jawab cepat. Seberapa cepat Pak Ambo akan jawab? Nantikan di cuplikan berikutnya. Oke. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saya Putri Sasongko juga Pak Ambo Endre. Selanjutnya, terkait dengan politisasi perkuliahan hingga bagaimana beliau meniti karirnya mulai dari nol sampai ada di titik ini. Bahkan beliau juga sudah menjawab seberapa pede untuk bisa maju lagi, duduk menjadi anggota dewan di sana. Dan untuk closing statementnya, kami silahkan untuk Pak Ambo sebelum kami akan kasih challenge jawab cepat. Closing statement silahkan Pak Ambo, apa yang ingin disampaikan buat teman-teman di luar sana? Ini berdiri? Boleh, boleh berdiri, boleh duduk, boleh baring Pak. Enggak, jangan, silakan. Kamera. Jadi ini bukan tentang seberapa banyak orang yang ada di sekitarmu, tapi siapa yang datang tanpa kamu panggil, memikul bebanmu. Itu adalah berkat, dan kita mulai dari Sulsel 2. Tidak ada perjuangan tanpa politik, karena itu tidak ada pilihan yang lebih clear dari kita selain memperjuangkan apa-apa yang kita yakini sebagai kebaikan. Kebaikan harus kita perjuangkan sampai akhir hayat, sampai kita tiba di akhir hayat. Saya kira itu. Oke, luar biasa ya. Jadi closing statement beliau bisa teman-teman jadikan status mungkin atau caption dipakai buat teman-teman. Monggo silakan. Jadi ini luar biasa sekali. Terima kasih buat Pak Ambo sudah bisa sharing hadir di Unas TV dan memberikan banyak refresh, flashback dan motivasi untuk mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin masih statusnya mahasiswa, jadi tidak ada lagi kata-kata salah masuk. Kemudian jangan berpikir bahwasannya ketika saya masuk dan memilih fakultas A, B, C, kemudian saya nanti ke depannya mau jadi apa, itu semuanya mengalir. Enjoy dan buat dirimu jadi keren. Oke. Terakhir ini terakhir terus ya. Jawab cepat ya Pak ya. Ini harus jawab cepat. Jadi ketika saya bilang A, B, Bapak harus cepat jawab. Bisa Pak? Bisa. Oke. Keluarga atau komunitas? Komunitas. Kenapa Pak? Itu ibu saya tahu. Oke.
Endre itu kalau disuruh memilih antara temannya dan keluarga, pasti temannya dulu. Oke. Itu orang tua saya, ibu saya tahu. Tapi ibu gimana? Mungkin karena saya terbiasa tinggal di rantau, Mbak. Oh, Saya tinggal bersama teman saya. Itu mungkin penyebabnya. Dan itu sudah pilihan ya Pak ya? Pilihan. Memilih komunitas. Teh atau kopi? Kopi. Kopi. Olahraga yang Bapak sukai? Mendaki sebenarnya Mendaki. sebelum diponis jantung. Oh, berarti Bapak saya hampir mendaki tiap nih? tahun itu mendaki gunung. Dan saya suka mendaki sendiri. Mendaki sendiri? Gunung tertinggi yang pernah dicapai? Jawa, itu sampai di Mahameru. Mahameru, oke. Di luar itu Rinjani. Rinjani. Yang belum kesampaian belum itu kesampaian? Kerinci. Rinci? Kerinci. Karena Kerinci itu gunung terapi tertinggi di Indonesia. Iya, jangan Pak. Maka saya bilang mau ngapain ke Gunung Rinci ya. Baik, kemudian kalau capek mood boosternya Bapak ngapain? Baca. Membaca ya. Sampai sekarang Pak? Iya, untuk kan itu saya dikasih buku sama saya punya ustaz, saya punya kakak. Itu kado cinta Rumi. Jadi itu kalau lagi down. Iya. Itu saya baca itu. Saya suka sekali halaman pertamanya. Oke. Jadi pertama, tinggalkan kesadaran. Itu halaman pertama, Pak? Itu halaman pertama. Keren. Yes. Dan itu setiap membaca buku itu, kita punya makna yang... Itu udah habis Pak bukunya? Udah dihabisin full dibacanya? Kita baca, tapi setiap membaca buku itu punya makna yang berbeda. Oh, I see. Selalu mengantarkan makna yang lain. Betul. Jadi setiap buku itu punya konsep yang berbeda di pembacanya masing-masing. Oke, baik kita lanjut lagi. Merah atau biru? Merah. Merah, ya itu saya tidak perlu tanya kenapa ya. Itu pilihan Bapak merah. Oke, baik. Kemudian kenapa merah? Kenapa? Oh boleh. Kenapa merah? Karena takdir. Oke. Saya mungkin bertumbuh di garis yang biru karena kan kalau enggak 2 garis biru kan kita enggak lahir. Betul, Pak. Iya ya, cocok dah, betul dah itu. 2 garis biru. Iya. Nah ini pertanyaannya Bapak merah atau biru nih? Pilih mana? Merah dong. Merah dong. Baik biar ya. lebih strong, lebih berani. Iya, jadi merah itu identik dengan power ya Pak ya. Lebih militan. Yes, dan Hasanuddin University juga identik dengan warna merah. Kalau anak kosmik sebut radikal. Radikal, merah itu warna radikal berarti. Iya. Oh oke, baiklah. Ini anak-anak kosmik pasti sudah tahu dan paham tentang warna itu. Kemudian 1 tahun mendatang nih ya, kalau kita ulang lagi, kalau Bapak nanti nonton lagi cuplikan ini, Bapak mau bilang apa ke Ambo Endre 1 tahun mendatang? Pastikan mamamu pergi umroh sama istrimu, karena itu keinginan mamamu. Kalau bisa kau datang, angkat-angkat tasnya saja. Kalau kau tidak kuat beribadah, cukup kau lakukan itu. Istrimu itu terbiasa dengan ketidakhadiranmu, tapi tidak terbiasa dengan tanpa transferanmu. Itu ya, luar biasa. Ya, oke. Kemudian sosmed yang paling sering Pak Endre buka? Saya agak pragmatis kalau sosmed. Karena ini kan yang paling sering aja lah yang kepentingan kampanye. Yang paling banyak kalau di dapil itu Facebook. Facebook, oke. Berarti teman-teman yang ada fanpage-nya Bapak? Lagi dikontrol sama teman-teman, bukan saya. Baik, oke, baik. Jadi Facebook. Jadi Pak Endre ini aktif dan sering ya, so far ada di Facebook. Kemudian ini agak sensitif tapi ini adalah pertanyaan jawab cepat terakhir saya dan juga teman-teman dari Unas Figur. Bapak atau Pak Endre nggak suka pemimpin yang tidak otentik. Tidak otentik. Alasannya? Karena kepalsuan itu musuh kita. Menipu diri sendiri dan menipu yang lain. Berpura-pura ganteng itu berat. Untung kalau seperti saya memang ganteng dari lahir, karena kalau ganteng dari lahir. Memang benar Pak, benar, cocok udah. Kayak gitu. Maksudnya tidak boleh, harus menunjukkan sesuatu yang otentik, sesuatu yang asli. Tidak boleh menampilkan kepalsuan, menampilkan kebohongan. Harus dengan kejujuran, karena politik itu harus tempatnya orang untuk memperjuangkan kebaikan. Karena tempatnya memperjuangkan kebaikan, maka harus jujur. Kalau tidak jujur berarti bohong. Betul. Dan
saya kira kita harus bersetia dengan kejujuran itu. Kejujuran ya, itu makanya Apalagi politik sama jujur. istri. Apalagi sama istri. Tenang Bu, ini Bapak udah jujur di sini ya. Mudah-mudahan di berikutnya Bapak akan terus transferannya lancar, ya kan? Transferannya lancar. Itu pemimpin yang Bapak nggak suka. Nah, yang kalau Bapak suka, kayak gimana? Saya tuh suka pemimpin yang sederhana tapi tidak kampungan. Boleh namanya kampungan tapi cara berpikirnya tidak boleh tidak update. Dia harus menyesuaikan dengan zaman meskipun mungkin pakaiannya dibeli di pasar sentral, dibeli di tukang loak mungkin. Bukan mereka yang memamer kekayaan, datang ke masyarakat membangun tembok, membangun jarak. Kan kalau nasibmu lebih bagus, itu kan jangan kau tinggikan tembokmu kan, tapi panjangkan meja makanmu. Jadi harus lebih peka, harus lebih jujur, dan pemimpin yang bersetia dengan pikirannya, dengan siapa-siapa yang dia pimpin. Saya kira itu yang paling yang paling layak untuk kita teladani. Sip, baik kalau begitu kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Ambo Endre untuk waktu dan kesempatannya, sharing-sharing kita ini sungguh menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin juga masih belum mengenal baik dengan beliau. Sudah ada sedikit-sedikit hal-hal yang mungkin teman-teman bisa ulik, oh iya dan banyak ada juga jawab cepat yang tadi itu. Nah, kalau gimana Pak? Kalau saya tahu Mbak Putri itu mau bicara soal kan salah satu kisah yang melegenda dengan saya di Unhas ini tuh panel dengan Nicholas. Kalau itu tadi di kesan kuliah Pak. Saya harus tahu kesan kuliah itu ini kalau disampaikan itu seperti kita akan melihat ada orang yang lebih artis dari Nicholas dan itu agak berat. Mungkin di sesi lain kita cerita itu kita tahan dulu. Dan ada bagusnya kalau dengan Kayu Seran itu. Oh gitu, baik kita nanti akan buat undangan khusus dengan beliau. Jadi bisa connect apa terkait dengan panel Nicholas itu. Rupanya itu cukup ambiar ketika menghadirkan juga sosok senior. Apalagi kalau ada Nicholas Saputra. Apalagi itu kita buat undangan pula juga dengan buat ini ya Pak Nicholas ya. Nicholas siap lengkap. Kita juga lagi mau ngukur apakah sekarang Nicholas lebih terawat dari kita atau kita sudah lebih terawat dari Nicholas. Apakah Kayu Seran sudah lebih terawat dari Nicholas atau Nicholas masih lebih terawat dari Kayu Seran? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Itu yang masih tanda tanya besar. Kalau ramai kita lanjutkan part 2 Unas Figur bersama Ambo Endre. Sekali lagi terima kasih Pak Ambo Endre untuk kesempatan hari ini. Jangan lupa saksikan Unas Figur lainnya dan jangan lupa lagi untuk like, comment, subscribe dan share channel YouTube Unhas TV bersama saya Putri Sasongko. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.